Bapak Ibu sekalian, di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan di siang hari ini. Kami senang sekali juga dapat merasakan antusiasme dari rekan-rekan sekalian. Dan semoga acara ini menjadi tempat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tak lupa saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Muhammad Fatoni Rahman SIK yang telah hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya terkait dengan webinar pada hari ini yang berjudul Pengolahan Pencemaran Air Industri yang Beretika dan Berkelanjutan. Nah, kebetulan juga Bapak Muhammad Fatoni Rahman sudah berada di antara kita. Mungkin boleh cek sound terlebih dahulu ini, Pak Muhammad Fatoni Rahman. Boleh. Oke, terima kasih Mas Asfa atas pembukaannya. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah terdengar jelas. Untuk materinya, apakah sudah aman, Bapak? Untuk materi, insya Allah sudah aman. Saya sudah siapkan. Oke, siap ya. Oke, setelah ini nanti akan saya persilahkan untuk Bapak Muhammad Fatoni Rahman untuk menyampaikan materi. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu ya, untuk webinar siang hari ini itu akan dibagi menjadi 3 sesi. Ya, sesi pertama itu nanti akan ada penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Fatoni Rahman selaku narasumber kita pada hari ini. Kemudian kegiatan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sesi diskusi dengan format tanya jawab, nanti boleh ditanyakan secara langsung ataupun lewat chat gitu ya, nanti akan saya bantu bacakan. Di mana pesertanya itu diharapkan untuk aktif bertanya. Dan apabila aktif bertanya, nanti akan ada voucher yang akan diberikan oleh panitia dari Konseling Indonesia. Karenanya jangan lupa ya untuk disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kemudian nanti setelah dari 2 agenda tersebut, webinar ini akan ditutup dengan agenda dokumentasi bersama. Nah, mungkin karena tadi dari narasumber itu sudah siap, kita akan langsung masuk nih ke inti dari acara kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Fatoni Rahman, apakah sudah siap? Pak Tony? Ya, saya sudah siap, Pak Asfa. Oh, baik, mungkin kepada Bapak Fatoni Rahman waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Fatoni Rahman. Saya selaku pemateri di kegiatan konstruksi selaras lingkungan. Dalam webinar kali ini, saya akan menjelaskan sedikit banyak pengetahuan saya sharing tentang bagaimana pengelolaan pencemaran air industri yang beretika dan berkelanjutan. Ya, sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Pak Tony. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai sesi bahasannya tentang pengelolaan pencemaran air industri ini. Bagaimana kita mengelola air limbah yang dihasilkan dari industri supaya bisa beretika dan berkelanjutan. Sebelumnya kita perlu tahu dulu yang dimaksud dengan beretika dan berkelanjutan itu yang seperti apa. Yang dimaksud dengan beretika itu misal sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku. Sedangkan yang berkelanjutan itu secara makna itu artinya cukup untuk saat ini dan masih tersedia untuk di masa mendatang. Di mana pengelolaan yang kita lakukan itu harus sesuai etika lingkungan sebetulnya, bukan hanya etika sosial, juga berkelanjutan di mana air limbah yang kita kelola itu tidak hanya kita olah kemudian kita buang, tapi mungkin kita bisa manfaatkan juga untuk kegiatan lainnya. Jadi artinya kedua makna ini saling berkaitan, di mana beretika itu artinya kita peduli terhadap keberlanjutan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, dan berkelanjutan hanya bisa dicapai bila itu dilandasi oleh etika yang baik. Contoh kasus yang tidak beretika dan tidak berkelanjutan yaitu ada beberapa pembuangan yang dilakukan oleh beberapa industri di sungai-sungai atau di badan air yang ada di Indonesia. Contohnya di Sungai Citarum, kemudian di Cilengsi, ada juga di Bengawan Solo,
di mana terdapat limbah alkohol dan tekstil. Kemudian adanya pencemaran di saluran air di pabrik di Tegal. Nah, ini salah satu contohnya. Kita bisa lihat untuk gambar yang tengah itu di foto oleh antaranews.com, di mana itu kita bisa melihat ada sebuah industri yang menggunakan kanal untuk menyalurkan air limbahnya keluar. Tetapi air limbah ini belum diolah dulu, sehingga air limbahnya masih mengandung banyak cemaran, di mana cemaran-cemaran tersebut itu berbahaya untuk lingkungan. Kalau kita lihat dari plumnya atau jelaga atau semburan dari airnya, itu terlihat sangat hitam dan berbeda dari warna sungai aslinya yang di Citarum. Sehingga karena beberapa kasus yang seperti ini, Sungai Citarum itu sudah dilarang untuk dijadikan sebagai badan air penerima untuk pembuangan air limbah industri. Kemudian di beberapa sungai di Indonesia juga kadang tercemar oleh air limbah domestik. Ini kita lihat full size-nya, di mana itu terdapat beberapa pit atau kolam. Di situ kita tidak melihat adanya air limbah, atau mungkin ada, hanya saja bekerja tidak optimal atau belum memenuhi standar baku mutu, sehingga air limbahnya masih berwarna hitam. Secara definisi, air limbah kalau menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, air limbah itu adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama, atau kegiatan rumah tangga. Kemudian baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan kegiatan. Secara umum, air limbah dibagi menjadi dua. Air limbah produksi dari kegiatan produksi atau jasa yang bersifat bisa jadi B3, bisa jadi non B3. Kemudian ada juga air limbah domestik. Air limbah domestik ini berasal dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari atau kegiatan rumah tangga. Ini contohnya, ada air limbah rumah tangga yang berasal dari wastafel, toilet. Kemudian ada limbah industri, misal dari industri cat. Limbah pertanian dari air bekas penyiramannya mungkin, atau ada air yang tercampur dengan pupuk kandang maupun kompos. Limbah peternakan yaitu dari kotoran hewan, pakan. Kemudian limbah transportasi umumnya berupa oil and grease, bersifat berminyak, tar. Kemudian ada limbah tambang, itu biasanya bersifat asam, air asam tambang dan keruh, dan juga mengandung beberapa logam yang tambang di sana. Ada juga air limbah dari pembunuhan hutan. Jadi setelah hutan itu dibakar, kemudian dilakukan pemadaman, nah air-air yang bekas hasil dari pembakaran hutan itu akan bercampur dengan sisa-sisa pembakaran itu, dan itu berbahaya. Nah, ada juga air dari limbah dari tempat pembuangan akhir, biasanya hasil dari pressing yang mengeluarkan air-air basah dari limbah kotornya, limbah sisa-sisa makanan, ataupun sampah-sampah yang terkena air hujan. Untuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu bertahap, dimulai dari tahun 2014 hingga 2019 melalui penambahan dan revisi, mulai dari Kepmen nomor 1, Kepmen nomor 3 tahun 1998, PPRI 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian air. Kemudian ada Kepmen 112 tahun 2003 mengenai air limbah domestik. Kemudian Permen 2 sampai nomor 9 tahun 2006 tentang air limbah dan lain-lain. Kemudian ada juga Permen LH 68 tentang baku mutu air limbah domestik yang merupakan revisi dari sebelumnya. Kemudian Permen 5
tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Di dalamnya terdapat beberapa list atau beberapa daftar kegiatan industri yang sudah ditetapkan baku mutunya. Kemudian tahun 2019 itu dapat tambahan peraturan, yaitu peraturan PMK nomor 32 tahun 2019 tentang baku mutu untuk keperluan higienis sanitasi, kolam renang, dan pemandian umum. Untuk baku mutu air limbah domestik, itu kita mengacu kepada Permen LHK nomor 68 tahun 2016, di mana parameter yang diperhatikan yaitu ada pH, derajat pH dengan kadar maksimum 6-9 derajat. Untuk BOD-nya 30 mg per liter, COD 100 mg per liter, TSS-nya 30 mg per liter, kandungan minyak lemak 5 mg per liter, kandungan amonia 10 mg per liter, total coliform 3000 jumlahnya per 100 ml, dan debit untuk perhitungan debit air limbah yang dihasilkan per orangnya itu 100 liter per orang per hari. Nah, untuk mengatur atau mengolah air limbah domestik ini beberapa menggunakan IPAL terpusat atau sistem pengolahan air limbah domestik terpusat, di mana sistem pengolahan air ini menampung seluruh atau sebagian besar di suatu wilayah atau suatu desa. Dari suatu desa tersebut air limbahnya digabung kemudian diolah di pengolahan air limbah terpusat. Nah, biasanya itu dalam kapasitas sangat besar dengan teknologi yang cukup memadai. Ini contohnya yang ada di Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Ini dibangun oleh PUPR. Ini merupakan beberapa industri yang disebutkan dalam Permen LHK nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Di dalamnya ada beberapa industri yang disebutkan, contohnya ada logam, kulit, sawit, industri karet, hingga fasilitas pelayanan kesehatan, rumah potong, dan plastik. Nah, lalu bagaimana dengan industri yang tidak tercantum di dalam Permen 5 tersebut? Apabila industrinya belum terdapat di dalam daftar Permen 5 tersebut, maka kita bisa menggunakan baku mutu yang berasal dari lampiran di Permen 5 tahun 2014 untuk baku mutu air limbah untuk usaha atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu yang ditetapkan. Di dalamnya ada beberapa parameter penting yang perlu dicantumkan untuk identifikasi air limbah kita. Misal, contoh industrinya yaitu industri sepatu yang ada di Cikembar kemarin yang kita tangani. Kemudian ada juga jasa uji laboratorium, di mana biasanya untuk uji lab ini air limbah untuk pencucian pertama sampai ketiga itu ditampung, dikemas di dalam drum, dan kemudian untuk diangkut di pihak ketiga tapi tidak diolah. Nah, untuk pencucian berikutnya baru itu bisa diolah di IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Setelah kita mengetahui jenis industrinya seperti apa, dan kita inventaris air limbahnya berasal dari mana, bisa dari produksi, bisa juga dari air limbah domestik. Kemudian setelah kita inventaris seluruh sumber-sumber air limbahnya, maka kita perlu tahu bagaimana karakteristik air limbah yang terdapat di dalamnya sebelum kita melakukan pengolahan agar dapat memenuhi baku mutu air limbah. Contoh, ini terdapat beberapa parameter umum yang terdapat dalam air limbah, yang dimana parameter tersebut diberi regulasinya, yaitu pH atau derajat keasaman, organik terlarut, suspended solid, yang biasa kita lihat sebagai air yang keruh, atau partikulat-partikulat yang terdapat atau terkandung di dalam air. Kemudian juga total dissolved solid atau solid-solid partikel-partikel yang terlarut di dalam air. Kemudian ada minyak dan lemak, logam berat, zat-zat kimiawi seperti H2S, fenol, dan lain-lain. Juga mikroorganisme. Dalam hal ini disebutnya bakteri coliform atau fecal coliform.
Nah, berikut contoh-contoh air limbah yang biasa tangani. Misal air limbah domestik, di dalamnya terdapat karakteristik berupa derajat pH yang asam, air yang keruh, TSS yang tinggi, BOD COD yang tinggi, minyak lemak tinggi, amonia, dan bakteri coliform. Sedangkan contoh lain berupa air limbah dari industri migas, biasanya di kilang minyak itu menggunakan beberapa zat kimia untuk mengolah dari crude oil menjadi produk-produk turunannya. Itu biasanya air limbahnya mengandung TSS yang tinggi, mengandung minyak tentunya, BOD COD, phenol, H2S, amonia, TDS, dan lain-lain bergantung dari sistem pengolahan yang digunakan di kilang tersebut. Kemudian untuk air limbah tambang umumnya memiliki pH yang rendah atau air asam tambang, TSS yang tinggi, serta logam-logam berat yang ditambang di sana. Misal untuk emas, maka akan ada sedikit kandungan emas yang terbawa. Kalau batu bara, maka mungkin ada Fe, besi, mangan, dan kadmium. Setelah kita mengetahui karakteristik dari air limbah yang akan kita olah, kemudian kita bisa memilih teknologi untuk pengolahan air limbahnya. Biasanya dibagi 3, secara kimiawi, secara fisik, dan secara biologi. Untuk parameter kimiawi atau pengolahan secara kimiawi bisa digunakan flokulasi atau koagulasi, di mana kita mencampurkan zat-zat flokulan, koagulan ke dalam air limbah, di mana zat-zat tersebut akan mengumpulkan partikel-partikel di sekitarnya atau pencemar-pencemar di sekitarnya, kemudian diturunkan, diberatkan bebannya dengan flokulasi, sehingga zat-zat yang sudah terkumpul tersebut maka akan jatuh dan terjadi presipitasi dan pengendapan di dasar kolam atau di bagian bawah dari sistem pengolahan air limbahnya. Kemudian untuk mengatur pH biasanya digunakan pH adjuster berupa kapur atau tawas, atau dilakukan juga pengenceran. Jadi selain pH adjuster dilakukan juga pengenceran. Pada bak akhir biasanya di pengolahan air juga ditambahkan kaporit klorinasi untuk penjernihan air dari proses-proses yang sebelumnya sudah dilakukan. Untuk proses fisiknya biasanya air limbah itu masih dalam kondisi campuran antara cair dan padat. Contohnya air limbah domestik gitu kan, itu masih sangat kotor, kemudian juga masih terdapat zat-zat padat yang di dalamnya, yang kemudian itu perlu dipisahkan. Itu bisa dilakukan dengan filter besar dengan mesh yang cukup besar, di mana filter tersebut biasanya berupa black screen pada pengolahan awal untuk memisahkan cair dan padat. Setelah itu bisa dilakukan proses sedimentasi yang memanfaatkan gravitasi, di mana partikel-partikel tersebut diendapkan dengan bantuan flokulasi dan koagulasi. Kemudian zat-zat tersebut, partikel-partikel yang suspensi tersebut, itu bisa tersedimentasi. Nah, untuk proses fisis ini umumnya prosesnya berupa proses penyaringan melalui ukuran saring yang semakin lama semakin kecil, sehingga hanya partikel-partikel tertentu saja yang mampu melewati mesh tersebut. Kemudian untuk pengolahan mikroorganismenya itu biasanya menggunakan bakteri baik aerob maupun anaerob, di mana bakteri-bakteri tersebut itu akan mengurai zat-zat organik seperti BOD dan COD, di mana bakteri-bakteri tersebut nantinya setelah diurai biasanya menghasilkan gas-gas sampingan. Tapi umumnya gas yang dihasilkan dari proses biologis ini cenderung kecil dan tidak berbahaya. Namun perlu diperhatikan
dalam pembuatan sistem pengolahan air limbahnya itu perlu diberikan ruang atau celah agar gas-gas tersebut dapat keluar secara teratur di lingkungan. Oke, mungkin ada break dulu sekitar 5-10 menit untuk peserta memberikan pertanyaan atau mungkin ada masukan. Ya, silakan, ada Mahdor Al Idris, dipersilakan. Baik. Ya, baik, apakah suaranya sudah masuk, Kak? Gimana, Bapak? Sudah masuk. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk semuanya. Terima kasih ya Pak Tony atas paparan materi yang sangat luar biasa sekali. Sangat pengetahuan Pak. Gitu. Barangkali mungkin saya izin bertanya terkait materian yang telah Bapak sampaikan. Pertama-tama Pak, mungkin mengenai penelitian dan riset saya di dalam dunia air gitu Pak ya, khususnya di DAS di sini di area saya di Cianjur ini ada namanya itu Subdas Cikundul Pak. Nah, dalam pengelolaan Subdas Cikundul yang memang hulunya itu dari dari sungai yang ada di Bekasi itu Pak. Jadi itu menjadi aliran sungai-sungai kecil yang mengalir gitu ya Pak ya di jalur di Kabupaten Cianjur. Akan tetapi dalam pengelolaannya itu masih belum maksimal Pak. Karena apa? Data yang saya ambil bahwasannya masyarakat setempat yang mungkin masyarakat sini juga kurang aware gitu Pak terkait bagaimana pengelolaan air itu, dan masih banyak perilaku-perilaku yang memang itu menjadi dampak pencemaran lingkungan hidup Pak. Nah, dari hal tersebut bahwasanya dari sebagian besar masyarakat yang aware terhadap lingkungan itu mungkin banyak ya Pak ya terhadap ekosistem yang dimana kan kerusakan lingkungan itu bukan hanya sampah saja gitu ya Pak sebetulnya gitu kan, tetapi di dunia air gitu ya, di sungai-sungai itu juga kan itu salah satu elemen ekosistem yang memang harus dijaga seperti itu Pak. Nah, barangkali mungkin menurut pandangan Pak Tony mengenai hal tersebut yang memang pada dasarnya masyarakat itu tidak terlalu aware terhadap lingkungan atau pencemaran lingkungan daripada Subdas itu sendiri, karena memang kan itu sebagai penyangga kehidupan gitu Pak ya, air itu sebagai penyangga kehidupan dan dimana itu memang perlu dilakukan pengkajian Pak gitu terhadap masyarakat itu. Karena teori-teori yang saya pelajari di dunia perkuliahan itu Bapak ya, karena elemen-elemen masyarakat dengan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan Pak gitu. Karena memang itu akan terus berkesinambungan gitu sampai kapanpun Pak. Nah, bagaimana mungkin ini Pak terhadap solusinya gitu Pak ya? Apakah ini masyarakat yang kurang diedukasi atau bagaimana gitu? Atau memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia gitu ya, yang pada umumnya memang tidak mau menjaga lingkungan hidup Pak gitu. Padahal dari segi elemen legal opinion atau mungkin peraturan-peraturan yang ada itu Pemda ataupun pemerintah dari tingkat pusat sampai kementerian pun sudah ada Pak gitu pengaturan mengenai hal ini Pak gitu. Itu barangkali Pak untuk pertanyaannya Pak ya. Mudah-mudahan ya dapat dipahami Pak. Mohon maaf itu kalau misalnya jalan menyampaikannya bertele-tele. Saya kembalikan kepada Bapak Parten. Ya, terima kasih Pak Mahdor Al Idris atas pertanyaannya. Ini memang membuka diskusi yang cukup rumit ini kalau kita melibatkan sosial gitu kan. Karena memang di dalam pengelolaan lingkungan kita tidak bisa melepaskan itu dari aspek sosial. Dalam pelaksanaannya, meskipun beberapa aturan diperketat, gitu, bahkan beberapa kali direvisi, ada celetukan seperti ini dari sebuah industri gitu ya. Kalau memang aturannya seketat itu, kenapa Citarum kotor gitu? Industri-industri dipaksa untuk mengelola air limbahnya dengan baik, harus memasang ini dan itu dengan baku mutu yang cukup ketat. Tetapi pada kenyataannya sungai yang ada di sekitar kita tetap kotor, itu kualitasnya tetap buruk. Terus lalu bagaimana ini? Kalau menurut saya
ini bukan hanya industri saja gitu ya. Mungkin industri sesekali lakukan yang nakal gitu ya. Dia mencuri kesempatan untuk membuang air limbah. Tapi itu bisa dideteksi dari air limbahnya, apakah itu benar dari industri atau bukan. Yang tidak bisa dikontrol adalah sebetulnya air limbah dari domestik. Karena air limbah dari domestik ini atau kegiatan masyarakat ini pada perumahan-perumahan di sekitar air sungai atau di dekat danau itu kan kita tidak tahu apakah di dalam rumah itu terdapat sanitasi yang baik. Apakah di situ air limbahnya dikelola dengan baik, misalkan contohnya seperti yang di Makassar tadi ataupun di Jakarta. Jadi air limbah domestik dari kegiatan perumahan, pemukiman, sekolah itu digabung di satu tempat dan kemudian diolah secara terpusat, sehingga kemungkinan tercemarnya badan air itu sangat kecil karena dia digabung, diolah kemudian baru Nah, untuk yang di daerah seperti Citarum dan sekitarnya, kita tidak bisa mendeteksi itu. Karena kegiatan masyarakat tidak hanya yang ada di dalam rumah, tapi kegiatan mencuci juga ada di luar sungai, digunakan di sungai itu. Kemudian beberapa tahun yang lalu juga pernah ada kasus dari industri kimia membuang limbah kimianya ke sungai gitu kan. Sehingga fungsi pengawasan juga perlu dilakukan. Kadang fungsi pengawasan ini yang kita agak sulit gitu. Kita patroli mungkin dari pagi sampai sore di waktu kerja. Sementara industri mungkin atau masyarakat membuang air limbahnya di waktu malam hari. Dan itu kita tidak terdeteksi. Dan mereka mungkin sudah menghitung berapa flushing time dari air sungai tersebut, sehingga kalaupun dibuang di sungai, maka akan sulit untuk ketahuan gitu. Akan sulit untuk dideteksi karena air sungainya sudah membawa air limbah yang dibuang tersebut. Jadi jejak-jejak itu mungkin akan sulit untuk diikuti, itu pelakunya siapa. Kalau untuk awareness dari masyarakat, saya pikir masyarakat yang menjalani pendidikan dengan benar, umumnya mereka tahu bahwa mereka tinggal di sekitar sungai, yang di sekitarnya terdapat perairan, baik sungai atau danau atau bahkan mungkin laut. Tapi fakta di lapangan menemukan, ya kita sering melihat gitu, bahkan di darat saja ada banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik gitu. Bisa jadi karena kurangnya ketersediaan tempat sampah, mungkin itu yang saya alami. Itu ketika di jalan saya sangat jarang menemukan tong sampah untuk membuang sampah yang saya bawa dari tempat saya berbelanja gitu ya, sehingga saya harus membawa itu sampai ke rumah. Sedangkan orang-orang lain mungkin ada yang suka merokok gitu, supir angkot atau supir bis, dia kan membuang sampah itu dibuang begitu aja gitu. Itu saja karena mereka nggak merasakan itu. Kalau kita berikan edukasi ya mereka mungkin akan mendengar gitu, tapi mereka tidak merasakan. Selama mereka tidak merasakan kerusakan alam yang terjadi, mereka tidak akan terlalu peduli dengan itu. Jadi kalau untuk dari bagaimana regulasinya, ya regulasi sudah ada dan sudah cukup ketat bagi industri. Tapi kembali lagi di masalah sosial ini apa ya, kepala desanya, ormas, atau tokoh-tokoh sekitarnya itu belum bisa mencontohkan, belum bisa menyampaikan bahwa air ini itu hal yang krusial. Kebutuhan air bersih itu diperlukan, bahkan untuk mandi gitu. Jangankan untuk air minumnya, baku mutunya sangat ketat, bahkan untuk air bersih aja ya. Kita sulit untuk mengatur itu gitu di masyarakat. Tokoh-tokoh agama juga yang disampaikan mungkin hanya sekitar apa yang ia pelajari dari kiainya. Agak jarang saya temukan tokoh agama itu menyampaikan di dalam khutbahnya tentang lingkungan. Meskipun di dalam kitab suci dari tiap agama dijelaskan.
Tapi yang sering kita dengar adalah tentang bagaimana sholat, gitu, bagaimana beribadah, pahala, dosa, bagaimana kita nanti di akhir zaman akan begini dan begitu. Padahal di depan mata kita ada hal yang sangat krusial, gitu, ada hal yang bisa kita lakukan dan implementasikan dari ayat-ayat yang disampaikan di kitab suci tersebut. Pemkot, Pemda, dan seluruh instansi lainnya juga sebetulnya saya yakin gitu ya sudah melakukan pengawasan gitu, melakukan penyampaian juga sosialisasi tentang bagaimana mengolah air limbah, bagaimana bahayanya air limbah kalau dibuang sembarangan. Tapi selama tidak ada payung hukum untuk masyarakat dilakukan penindakan, itu akan sulit. Selama ini hukumnya hanya ada untuk industri biasanya. Di Kementerian Lingkungan Hidup ada unit namanya Gakum, penegak hukum itu. Sederhananya polisi lingkungan. Nah, mereka itulah yang melakukan inspeksi biasanya ke industri-industri dan kemudian menemukan pelanggaran-pelanggaran apa yang ada di industri tersebut, yang diberikan sanksi. Kalau apabila sanksi itu tidak diperbaiki atau tidak ditanggapi, maka industri tersebut bisa ditutup gitu. Itu kalau di industri, tapi untuk masyarakat kan belum sampai situ gitu. Gitu mungkin pandangan dari saya, Pak. Maaf kalau jawabannya mungkin tidak sesuai ekspektasi atau mungkin belum puas dari Mahdur. Boleh dilanjut atau ditanggapi, juga silakan. Oke, baik. Nah, tadi itu mungkin udah masuk ke sesi diskusi ya, Pak Tony. Tapi sebelumnya mungkin mau meluruskan juga gitu ya, apakah ada materi kembali kah, Pak Tony, yang ingin disampaikan? Ya, ini sebetulnya hanya coffee break atau break time dari materi supaya kita ada sedikit awareness gitu ya, sedikit diskusi gitu. Mungkin ada yang belum paham di bagian sebelumnya atau ada yang mau ditambahkan. Itu bagus juga tadi saya melihat bahwa hasil penelitian kan itu kan di masyarakat itu ternyata seperti itu gitu. Fakta-fakta di lapangannya. Ternyata dari masyarakat A yang tinggal di situ, masyarakat B di tingkat tempat lain ternyata punya kondisi sosial yang sangat berbeda, di mana yang saya tahu di Mandailing Natal itu mereka sudah aware dengan air limbah itu. Jadi mereka membuat sebuah kanal dengan ketinggian tertentu. Jadi kanal itu dipakai untuk masyarakat untuk flushing istilahnya, untuk penyiraman. Jadi tinja-tinja yang dihasilkan itu bisa secara cepat dibuang atau dibersihkan gitu, kemudian dialirkan di suatu penampungan dan mereka tampung itu di situ. Masyarakat sebenarnya mungkin beberapa kultur gitu ya, beberapa daerah punya kearifan sosial sendiri, kearifan lokalnya gitu tentang lingkungan yang mereka tinggal. Nah, ini yang jadi masalah kan, masyarakat yang belum tahu gitu, aware gitu. Kita bagaimana menyampaikannya, bagaimana peran kita yang mengetahui itu di masyarakat, sehingga lama-kelamaan masyarakat akan belajar gitu. Setelah mereka menikmati atau merasakan adanya perbaikan atau perubahan itu, nanti lama-lama dia akan menyampaikan ke generasi berikut. Itu menurut saya masukan yang unexpected sebetulnya. Karena selain pengetahuan kita tentang air limbahnya, kita juga perlu menyampaikan itu kepada masyarakat, sehingga yang tahu atau yang bisa bergerak bukan hanya dari pemerintah atau instansi, tapi peran masyarakat juga cukup besar. Mungkin kepada Pak Tony, apakah sudah siap lagi nih untuk menyampaikan materinya? Ya, terima kasih moderator. Sudah siap, mari kita lanjutkan ya untuk yang part keduanya. Ya, sudah terlihat ya. Nah, tadi kita membahas tentang
cemaran dari air limbahnya atau parameter-parameter yang ada di dalam air limbah tersebut. Kemudian setelah kita identifikasi parameternya apa saja dan baku-bakunya, sekarang kita perlu memikirkan bagaimana mengolah air limbah tersebut, ya. Untuk peralatan instalasi dalam pengolahan air limbah itu yang paling awal atau yang paling mudah itu biasanya bentuknya itu filter atau penyaring. Nah, di sini terdapat beberapa filter. Yang paling besar itu yang saya sebutkan bath screen. Itu biasanya hanya jaring dengan ukuran mesh atau lebar jaring tertentu untuk memisahkan yang padat dengan cair. Kemudian untuk beberapa zat seperti TSS, bakteria, mikroorganisme gitu ya. Kemudian ada virus dan ion-ion tertentu itu bisa melewati mikrofiltrasi, ya. Yang tidak bisa dilewati oleh mikrofiltrasi itu bakteri dan suspended solid atau padatan tersuspensi itu dengan ukuran 2 mikron. Kemudian ada yang lebih kecil lagi ukurannya, yaitu ultrafiltrasi, di mana virus tidak bisa melewati trap atau jaring tersebut. Jadi hanya bisa dilalui oleh molekul air dan ion-ion. Kemudian ada lagi nanofiltrasi. Nanofiltrasi lebih kecil lagi ukurannya, di mana beberapa ion multivalen masih bisa lewat, gitu. Masih bisa beberapa diantaranya melalui filter tersebut. Kemudian yang bisa dilewati itu air dan monovalen. Nah, kemudian ada filtrasi yang paling ketat, yaitu reverse osmosis. Itu hanya air saja yang bisa lewati filter ini. Zat-zat lain tidak bisa dilewati. Sehingga reverse osmosis ini biasanya digunakan untuk industri air minum, ya, atau industri-industri yang membutuhkan filter tingkat tinggi, ya, di mana hanya air saja yang mampu lewati itu. Kemudian setelah melalui filter, kita juga perlu mengurai organisme-organisme itu, zat-zat organik menggunakan beberapa bakteri. Ada bakteri anaerob dan aerob, di mana bakteri anaerob ini bakteri yang bekerja tanpa oksigen, dan anaerobik ini yang menggunakan oksigen. Untuk contoh pilihan biasanya ada tiga jenis bakteri. Sebenarnya lebih dari 3, ada banyak juga gitu. Sekarang bisa kita gunakan. Untuk yang anaerobik itu ada Pediococcus, itu dia bisa hidup di dalam suhu sampai 65 derajat Celcius dengan pH yang cukup rendah dari 4 sampai 8. Kemudian ada juga Enterococcus, itu hidup sampai 45 derajat Celcius dan juga cukup tahan dengan suhu dingin. 10 derajat pun dia masih bisa hidup. Dia hidup dalam kondisi pH yang basah. Jadi di atas 8, 9 itu dia hidup di zona seperti itu. Jadi dia tergolong bakteri anaerobik, di mana dia menggunakan oksigen untuk proses untuk mengurai zat-zat organik BOD COD, di mana dia juga bisa memfermentasi keju dan sayuran. Ini bakteri si Enterococcus ini biasanya digunakan juga untuk di dalam tubuh, ya, itu dia menyaingi bakteri-bakteri jahat di dalam pencernaan. Kemudian ada juga Bacillus, itu yang bentuknya basil gitu ya, bulat dengan ada sedikit bubuk. Itu termasuk bakteri aerobik yang hidup di rentang suhu 25 sampai 30 derajat, di mana dia juga berkontribusi untuk siklus karbon dan siklus nitrogen untuk verifikasi gitu ya. Nah, biasanya di bakteri-bakteri ini dalam sistem pengolahan air limbah merupakan tahap kedua atau ketiga. Karena biasanya tahap pertama, kedua itu ekualisasi atau filtrasi pertama. Kemudian biasanya bak berikutnya itu pengolahan biologis secara anaerob ataupun aerob. Ini juga ada contoh bakteri lain gitu ya. Ada Candida, ada Pseudomonas.
untuk memecah rantai karbon biasanya minyak juga ini pseudomonas ini. Kemudian ada Pseudomonas badia itu yang bisa melahirkan lalat. Nah, untuk peralatan-peralatan yang digunakan biasanya untuk mengaktifkan bakteri-bakteri tersebut di bak kedua atau bak ketiga. Nah, maka kita perlu menaikkan atau menurunkan pH-nya sesuai dengan zona hidup si bakteri tersebut. Untuk bakteri-bakteri yang biasa hidup di basa, kita biasanya menggunakan ada pH adjuster, itu bisa berupa kapur atau tawas ya, bisa buat air itu bisa jadi basah. Nah, dimana setelah dicampurkan ke dalam satu bak, kemudian bak tersebut diaduk menggunakan biasanya pengaduk mixer atau bisa juga dia menggunakan diffuser yang bisa menghasilkan gelembung-gelembung gitu ya. Jadi di awal ada ekualisasi dulu nih sebelum air limbah itu diolah ke bak-bak selanjutnya. Nah, jadi setelah air limbah itu dikumpulkan, itu diekualisasi dulu. Kenapa harus diekualisasi dulu? Karena untuk mengurangi beban kinerja dari si instalasi pengolahan air limbah tersebut, di mana air limbah dihomogenkan dulu, diaduk, yang diberi beberapa perlakuan seperti pH adjuster atau koagulasi, baru nanti setelah beberapa lama dia dialirkan ke bak berikutnya untuk diolah. Ini ada beberapa bagian dari di bak mixernya ya. Nah, di sini ada concentrated chemical, di mana pada bagian tersebut atau panel tersebut ada control panel, di mana control panel itu mengontrol dosis atau chemical dosing gitu ya, dosis kimia yang akan dicampurkan ke dalam air limbah. Kemudian di bak berikutnya ada dilute chemical, itu zat-zat kimia yang buffer sifat atau menjaga si pH agar tidak berubah. Nah, biasanya di dalam sistem air limbah domestik itu ketika pemasangan toilet di dalamnya terdapat septic tank gitu ya. Septic tank ini fungsinya untuk menampung tinja atau air limbah yang dihasilkan dari toilet, itu dipisah antara padatannya tinjanya dengan air yang lain, sehingga setelah terpisah itu maka yang padatnya akan tersuspensi di bawah di dasar septic tank, yang cairnya akan lanjut ke bak berikutnya. Nah, di bak berikutnya ini terdapat beberapa treatment gitu, berupa ijuk atau batu kerikil biasanya untuk menurunkan kadar-kadar TSS yang terdapat di dalam air limbah tersebut, sehingga nanti ketika disalurkan ke pembuangan kota, misalkan ada IPAL komunal seperti yang di Makassar tadi atau di Jakarta, IPAL terpadu, maka kinerja si IPAL-nya bisa dikurangi. Nah, sedangkan yang padatan-padatan dari air limbah tersebut itu disedot tinja. Kemudian ada juga sistem pengolahan seperti ini ya, STP yang pada umumnya anaerob sewage treatment plant gitu ya, bahasa istilah yang biasa kita gunakan, di mana terdapat beberapa kompartemen ini. Ada bak pengolahan awal, ada zona anaerob atau bak anaerob, kemudian ada bak aerob, di terakhir nanti ada bak pengedapan akhir untuk menghadapkan sisa-sisa padatan-padatan yang ada di dalam air limbah. Jadi mulanya air limbah masuk ke bak pengedapan awal, itu biasanya dipasang bar screen atau jaring gitu ya, pemisah antara padat dengan cair. Kemudian nanti air limbah tersebut setelah di-trap dialirkan ke bak berikutnya di zona anaerob, di mana di zona ini terdapat media tumbuh bakteri. Umumnya untuk yang bakteri anaerob itu berupa pipa gitu ya, corrugated pipe atau pipa yang di tengah-tengahnya itu ada sekat-sekat atau celah-celah di mana bakteri anaerob bisa tumbuh sebagai media tumbuhnya, atau media seperti sarang tawon. Kalau kita sering lihat kalau kita kamar mandi gitu, kemudian kita keluar di musola atau di tempat semacamnya,
Nah, di sekitar karpet tuh ada jaring-jaring warna hitam yang berbahan plastik atau karet. Nah, itu seperti itulah visualisasinya si sarang tawon itu. Nah, nanti dari celah-celah itu, dari pinggir-pinggirnya tumbuh bakteri anaerob. Nah, dari situ kemudian si bakteri anaerob ini mengolah si zat-zat organik seperti BOD dan COD sehingga konsentrasinya dapat diturunkan. Nah, kemudian si air itu melalui celah di bawahnya akan lanjut ke zona aerob, di mana di zona aerob ini bakteri yang hidup itu bakteri yang membutuhkan oksigen. Maka di zona aerob ini terdapat blower atau diffuser. Kalau kita biasa lihat di akuarium itu ada blower atau diffusernya itu untuk mengaduk air atau juga bisa memberikan suplai oksigen. Nah, itu seperti itu konsepnya, mirip seperti itu. Kemudian bakterinya itu nanti akan menurunkan lagi BOD dan COD yang ada di bakteri anaerob sebelumnya, sisa-sisanya, lalu lanjut ke bak pengedapan akhir. Nah, dari sebelumnya kan terdapat bakteri itu dan beberapa padatan tersuspensi lainnya yang masih terbawa. Nah, nanti di bak akhir ini si air limbah tersebut akan diendapkan tuh si zat-zat tersuspensinya atau partikel-partikel tersuspensinya yang mengandung bakteri, ada juga yang mengandung TSS gitu ya, total suspended solid. Nah, nanti di bawahnya di pengedapan di dasar baknya itu juga biasanya disedot kembali si sludge-nya yang bersifat sludge itu. Jadi padatan-padatan yang tersuspensi itu di dalam air limbah biasanya disebut sludge atau lumpur. Nah, karena lumpur ini campuran dari beberapa bakteri yang masih aktif, biasanya itu dikembalikan lagi ke bak yang mengandung bakteri. Jadi bisa digunakan lagi bakterinya, tumbuh lagi, diolah lagi, sehingga ini bisa jadi pengolahan berkelanjutan gitu. Kita jadi tidak terlalu sering untuk refill atau mengisi ulang si bakterinya ke dalam pengolahan air limbah ini. Setelah itu baru si airnya nanti yang sudah bersih gitu, ke bak penampung, bisa dibuang, bisa juga dimanfaatkan aman. Nah, ini sama ya seperti yang tadi, itu mirip seperti yang saya bilang, ada dark screen. Kemudian di sini ada tambahan berupa ekualisasi. Jadi kalau yang tadi itu tidak menggunakan ekualisasi, ini ada ekualisasi untuk meringankan beban si pengolah air limbahnya. Jadi setelah melalui bar screen disaring dan diekualisasi dulu. Biasanya ada berupa kipas atau mixer atau pengaduk gitu ya. Lalu dia di overflow lewat atas atau juga bisa disalurkan lewat pipa ke bak berikutnya, bak anaerob. Contohnya ini honeycomb yang tadi saya bilang. Kemudian setelah beberapa lama diolah di bak anaerob, dia akan dipindahkan ke bak aerob dengan besar tadi untuk suplai oksigennya. Setelah itu baru dia dialirkan ke clarifier. Nah, di sini ada bak clarifier di mana di bak ini air limbahnya diberi klorinasi atau diberi kaporit untuk menjernihkan air limbah yang masih mengandung suspended solid tadi ya, dari bakteri dan lainnya. Kalau ini sepertinya tidak menggunakan kembali si bakteri yang sudah berproses gitu. Beda dengan yang tadi, bakterinya dikembalikan. Kalau ini ya ada bakteri yang dikembalikan tapi langsung diklorinasi sehingga bakterinya tenggelam dan mati. Jadi hanya air bersih saja yang dipakai. Nah, untuk contoh yang satu ini biasanya dipakai di hotel atau di mall. Ini sistemnya kapasitasnya lebih besar itu, dan penggunaan peralatan dan zat kimia cukup banyak gitu. Jadi ini ada tambahan berupa carbon filter, ada oil skimmer juga itu, di mana minyak-minyak yang terkandung dalam air limbah itu nanti di bak dissolved air flotation di tengah ini, di sebelum oil skimmer itu akan diberi tekanan udara dari bawah ke atas sehingga nanti air-air yang sifatnya lebih ringan seperti minyak, zat cair lebih ringan terapung ke atas. Nanti setelah terapung itu akan di skim itu jadi
diserap gitu lah si minyak-minyaknya, diberi suatu belt, dilingkari, nanti belt itu akan mentrap atau menjebak si minyak-minyak tersebut, kemudian diangkat gitu, diangkat sehingga airnya bersih dari minyak. Kalau di sini dia pakai biobol ya untuk bakterinya, media tumbuhnya. Kalau tadi kita pakai honeycomb yang sebelumnya bentuknya seperti jaring, kalau ini bentuknya seperti bola gitu, bola dari karet atau plastik, tapi di bola-bola tersebut terdapat rongga. Dari rongga-rongga itu bakterinya hidup. Nah, biobol ini biasanya bakterinya bakteri aerob, karena si biobolnya tidak diendapkan tapi dimasukkan ke dalam kolam, kemudian di blow. Nah, nanti dari blower tersebut dia mendapatkan oksigen dan si biobolnya ini nanti akan terapung. Terakhir kalau di sini dia pakai carbon filter. Nah, untuk mengurangi sisa partikel-partikelnya yang lebih advance lagi gitu ya. Teknologinya menggunakan carbon filter dan sand filter, filter berupa pasir dan karbon. Nah, ini ada contoh STP komunal, sewage treatment plant komunal, seperti yang tadi saya sempat mention di awal terkait pengolahan air limbah terpadu di Kota Makassar ini seperti ini gitu ya. Jadi ada beberapa sumber air limbah, kemudian dikumpulkan dulu di bak pengumpul, nanti dari treatment di bak pengumpul baru disalurkan ke si instalasi pengolahannya itu atau si STP yang terpadu itu gitu. Kalau di sini dia ada pemisahan lemak dulu di awal karena ini berbagai jenis limbah domestik gitu ya. Pasti mengandung minyak dari bekas cuci alat makan. Kemudian diekualisasi gitu. Kalau tadi hanya ekualisasi saja, nggak ada oil trapnya atau oil trapnya setelah diekualisasi. Kalau ini dipisah dulu gitu, minyaknya dipisah dulu, baru diekualisasi si air limbahnya, dihomogenkan dengan blower atau mixer atau mixer, kemudian dialirkan ke bak berikutnya yang besar, itu biofilter anaerob anaerob dulu. Setelah diolah nanti baru dialirkan ke bak aerob, diberi diffuser, kemudian baru dialirkan ke bak akhir, biasanya menggunakan vaporit untuk besar. Kalau ini skema untuk pengolahan air limbah yang mengandung warna gitu, biasanya ada di industri cat gitu. Jadi ada beberapa part atau kompartemen yang cukup banyak, cukup kompleks. Ini dilakukan beberapa kali mixer karena menggunakan beberapa zat kimia yang dapat menurunkan si kadar warna dan kadar bau. Biasanya zat yang dicampurkan itu bersifat ya koagulasi atau flokulasi, dimana nanti si partikel-partikel berwarnanya itu dikumpulkan. Setelah berkumpul di koagulan, lalu diberatkan di flokulan, sehingga zat-zat yang telah berkumpul tadi, yang partikel yang besar dan berat, bisa tersedimentasi. Nah, kalau ini dia ada sedimentasi lamela, jadi berlayer-layer sedimentasinya. Jadi nggak hanya satu bak, tapi ada beberapa lapisan-lapisan yang memungkinkan si air limbah itu terendapkan berkali-kali, sampai pada akhirnya airnya jauh lebih bersih dan warna sudah tidak ada lagi, baru nanti melalui carbon filter dan sand filter. Nah, ini ada contoh sistemnya dipakai untuk industri beverage, kurang lebih mirip. Ini yang di sebelah kiri ada ekualisasi atau mixing, kemudian diberikan koagulan, di mana di bak ini itu digabung dengan blower ya si koagulannya. Jadi ada suatu bak besar, di bawahnya terdapat root blower yang ditanam di tanah, itu dia menghasilkan gelembung, kemudian diberikan koagulan, diteteskan melalui dosing pump. Setelah itu, setelah disimpan beberapa lama, dia akan overflow. Overflow itu dia meluap gitu ya, meluap untuk lanjut ke bak berikutnya. Nah, kemudian di situ ada sedimentasi, di mana sludge yang sudah terkumpul di tengah ini, di sludge thickener, akan dihisap
atau disedot, dipindahkan ke suatu bak. Nah, si bak itu akan menampung sludge tadi atau padatan tersuspensi yang sudah sedimentasi, kemudian di press atau ditekan di filter press. Nah, nanti sludge-nya jadi seperti semen gitu, seperti kering. Nah, itu nanti ditampung kemudian diangkut ke pihak ketiga. Air bersihnya lanjut lagi ke bak berikutnya, aerasi berikutnya gitu. Jadi ada 2 kali. Pertama yang diberikan koagulan, yang kedua setelah sedimentasi, di mana di 2 bak tersebut terdapat biobol nih ya. Kalau kita lihat di atasnya ada lingkaran-lingkaran biobol, isinya ada bakteri. Tapi untuk yang pertama tidak ada bakterinya sepertinya, karena kalau diberikan zat kimia mati gitu. Kemudian lanjut lagi ke sedimentasi, lalu diberikan lagi klorinasi untuk penjernihan, terakhir di sun filter dan carbon filter baru dibuang. Nah, ini setelah kita melakukan pengolahan, kita juga perlu melakukan pemantauan. Jadi selain kita mengolah air limbah yang tadinya kotor menjadi bersih, kita juga perlu pantau. Apa aja yang dipantau? Air limbah yang hasil dari pengolahannya, apakah sudah memenuhi baku mutu? Tidak. Di bak terakhir gitu ya, bak effluent, sebelum kita buang ke lingkungan atau dimanfaatkan. Juga kita perlu pantau sistem air limbahnya, sistem pengolahan air limbahnya. Karena kadang-kadang ketika sudah dijalankan selama beberapa tahun kan dia akan mengalami penurunan efisiensi gitu. Kinerjanya akan semakin berkurang dan kita perlu melakukan maintenance. Bisa juga sistem pengolahan air limbahnya itu mengalami kerusakan atau ada kebocoran atau ada yang jebol dan lain-lain, atau ada kontaminasi dari zat-zat yang di luar sistem. Ini ada contoh pemantauan air limbah di Semangga 2 itu dilakukan pada tanggal 30 Oktober sampai 3 November 2014, di mana sebelumnya air limbahnya terlihat pekat dan berminyak. Setelah dilakukan pengolahan, maka airnya jauh lebih bersih gitu ya, meskipun masih terdapat beberapa atau sisa dari treatment sebelumnya, karena di bak ini kita hanya untuk memerangi minyak lemak dan baunya saja. Tapi setelahnya masih ada proses lagi. Kemudian ini juga ada di Crescenti Hotel di Seminyak gitu ya, sama pengolahan air limbah domestik yang masih banyak dan mengandung beberapa parameter pencemar gitu ya. Sebelum dilakukan pengolahan air limbah dan pemberian bakteri, airnya terlihat hitam pekat. Kemudian setelah dilakukan treatment, airnya jauh lebih bersih. Kita juga perlu melakukan sampling tadi yang saya bilang di bak akhir dengan acuan baku mutu terlampir di Permen 5, tergantung industrinya apa, kemudian kegiatannya apa, gitu ya, disesuaikan. Maka ada beberapa parameter yang perlu dipantau. Nah, ini untuk contoh baku mutunya gitu ya, seperti ini sheetnya, ada parameternya apa saja, kemudian nilai hasil uji labnya berapa, kemudian ada baku mutunya dan satuannya. Nah, kalau ada baku mutu yang belum terpenuhi, maka misal ada TSS yang masih tergolong tinggi pada saat pengecekan di bak terakhir. Nah, berarti ada kompartemen dalam sistem tersebut yang performanya mungkin sudah menurun atau terjadi sesuatu gitu di dalamnya. Maka kita sebagai pengelola air limbahnya perlu melakukan inspeksi gitu ya terhadap si sistemnya. Apabila masih ada parameter yang baku mutunya tinggi, maka IPAL-nya perlu dimatikan dahulu, kemudian airnya ditampung dulu, lalu kita melakukan pemeriksaan. Boleh jadi itu bukan karena IPAL-nya, tapi karena ada kontaminan lain yang masuk ke dalam sistem, atau memang terjadi kerusakan pada si kompartemen di dalam IPAL tersebut, atau instalasi pengolahan air limbah tersebut. Gitu. Nah, ini yang seperti saya bilang. Jadi boleh jadi di dalam sistem yang sudah kita buat, gitu, yang sudah kita bangun, masih ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan gitu, sehingga
si kinerja IPA tidak berjalan dengan baik. Misalkan ada kerusakan di dinding pembatasnya gitu, sehingga air limbahnya tercemar keluar, dan kita juga mengalami pada saat pencatatan kok debitnya berkurang dibandingkan yang berikutnya, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Misalkan debit hariannya 30 meter kubik gitu per hari, tapi kok ini agak menurun ya, kenapa? Oh ternyata ketika dicek si ipalnya ada yang besar, ada air yang keluar, ada air yang mungkin merembes ke dalam tanah, sehingga kita perlu betul-betul memastikan air limbah ini diolah oleh kita dan hanya ada di dalam sistem IPAL dan tidak tercemar kali. Bisa juga dari kelistrikan, misalnya di dalam suatu sistem pengolahan air limbah kan perlu dosing pump gitu ya, pompa dosis yang memberikan mensuplai bakteri ataupun zat kimia yang dicampurkan ke dalam air limbah, sehingga kita perlu periksa juga apakah itu semua berjalan dengan baik atau tidak. Nah, untuk memastikan itu semua, kita memerlukan suatu sistem manajemen lingkungan yang baik, yaitu bagaimana kita merawat pengolahan air limbah yang kita miliki, itu kan dengan modal yang tidak sedikit gitu ya. Mungkin beberapa peralatan juga cukup sulit didapat dan perlu maintenance, maka kita perlu cek secara berkala gitu ya, dan pengecekan dengan beberapa tim untuk memeriksa sistem yang sudah kita buat dari ujung sampai akhir, dari awal sampai akhir, apakah terdapat kerusakan tidak, dengan melaporkan temuan-temuan yang ada pada saat inspeksi atau pengecekan ya. Itu salah satu yang kita perlu cek adalah pinggiran gitu, atau batas-batas dari IPAL yang sudah kita buat. Mungkin terdapat cracking atau mungkin terdapat leaking juga gitu ya, bocoran, retak gitu di dalam pembatasnya, maka kita harus perbaiki. Kemudian kita juga perlu mengecek secara berkala itu si panel listrik, yang kadang si panel listrik ini ada lampu indikatornya gitu. Kalau yang baik ya, ada lampu indikator apabila salah satu sistem tidak berfungsi. Jadi dari jauh kita bisa memantau adanya kerusakan yang terjadi pada kelistrikan. Kemudian kita juga perlu cek di dalam bak sedimentasi, jangan-jangan sedimennya sudah harus disedot secara berkala gitu kan, sudah menumpuk, mungkin udah lebih dari setengahnya gitu. Nah, kalau sudah lebih dari setengahnya kan itu akan mengganggu kinerja IPAL. Bisa juga ada kesalahan input, misalkan dosing pumpnya rusak sehingga pemberian zat chemical atau zat kimia yang kita masukkan berlebihan atau kurang. Begitu juga dengan bakteri, di mana pencampuran tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu, dosis yang sudah yang lain juga misalkan ada potensi kecelakaan berupa lantai yang licin gitu ya, perlu dikeringkan, perlu dibersihkan, dirapikan. Baiknya beberapa IPAL itu dalam si tertutup itu diberi atap, sehingga meminimalisir adanya potensi kontaminasi dari luar maupun terjaga gitu dari hujan. Dan ya baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan pada webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Silakan untuk sesi berikutnya. Oke, baik. Sebuah materi webinar yang sangat luar biasa ya, dibawakan oleh Pak Tony Rahman ya di siang hari ini. Cek dulu ya, jangan sampai ada yang ketiduran, karena setelah ini kita masih ada sesi diskusi ya tentunya ya, bersama dengan narasumber kita di sini. Tadi ada 2 materi gitu ya di awal kita bahas ya. Di awal kita bahas dari mulai bagaimana beretika dan spiritual berlanjutan, dilanjutkan juga dengan beberapa kasus-kasus, kemudian bagaimana penanganannya, hingga di sesi kedua kita membahas lebih detail terkait dengan alat-alat pengolahannya, bagaimana proses-prosesnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya rasa di sini udah banyak nih yang mau mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, jadi tetap standby di sini ya, kita akan buka sesi tanya jawab. Barangkali apabila ada yang ingin bertanya, nanti boleh untuk raise hand terlebih dahulu atau menggunakan fitur
mengangkat tangannya menggunakan fitur di Zoom. Atau kalaupun tidak, silahkan boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dibantu bacakan oleh saya selaku moderator. Tak lupa di sini sambil menunggu mungkin ada yang sedang mencatat-catat gitu ya. Kira-kira tadi apa yang mau ditanyakan ya. Kita selain tadi selesai semua dari seluruh kegiatan webinarnya, nanti akan ada juga sesi presensi yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari panitia. Tak lupa juga nanti di sana ada link feedback yang nanti mangga kalau misalnya mau ngisi untuk tentunya jadi evaluasi juga gitu. Kita semua tak lupa untuk mengingatkan. Oke, di sini udah ada saudara Makhdar Alidrus juga nih yang ingin mengajukan pertanyaan ya. Mungkin boleh pada saudara Alidrus untuk silakan menyampaikan pertanyaan. Ya baik, terima kasih. Mohon izin Bapak ya, izin bertanya lagi gitu Pak ya terkait materi yang telah Bapak sampaikan. Gak apa-apa Pak, aman. Ya Pak, punten Pak. Boleh, bebas. Ya Bapak, mungkin saya ingin bertanya gitu ya, karena memang yang barusan Bapak jelaskan itu memang aspeknya itu lebih kepada kimianya gitu loh Pak ya, maksudnya kayak untuk pencegahannya gitu kayak daripada pencemaran lingkungan hidup di air gitu Pak ya. Nah mungkin ini yang ingin saya tanyakan Pak, kalau misalnya kita ingin, misalnya saya gitu Pak ya, ingin mensosialisasikan kepada masyarakat yang notabene itu istilahnya itu orang-orang yang kurang paham mengenai hal tersebut gitu Pak ya, maksudnya misalnya kayak orang-orang yang di pedalaman, di perkampungan gitu Pak ya. Nah itu bagaimana Pak gitu ya, karena kalau misalnya barusannya memang saya itu sedikit mengerti gitu, tapi kan tidak semuanya gitu, karena memang ada bahasa-bahasa yang memang itu hanya dipahami oleh jurusan-jurusan tertentu gitu misalnya gitu. Nah itu barangkali mungkin bagaimana Pak ya terkait ini. Terus kan kalau masyarakat di pedesaan gitu ya, karena saya sekarang juga lagi kuliah kerja nyata gitu KKN. Jadi sungai-sungai di sini itu memang istilahnya itu pencemarannya itu karena adanya tambak udang gitu Pak. Jadi irigasinya tuh kurang baik gitu karena adanya tambak udang yang memang demikian gitu, sehingga terjadilah fenomena alam seperti itu Pak. Barangkali itu saja yang ingin saya tanyakan Pak ya. Ya baik, terima kasih Pak Madar yang sedang menjalani KKN gitu ya, kuliah kerja nyata di suatu tempat. Ya terkait pertanyaan yang tadi gitu ya, bagaimana menyampaikan ke masyarakat, sedangkan ilmu atau materi yang kita miliki cukup asing bagi masyarakat sekitar gitu kan. Kita perlu penyederhanaan bagaimana sebuah sistem air limbah, kemudian cara pengolahannya itu bisa sampai ke masyarakat, terutama masyarakat pedalaman yang tidak familiar dengan istilah-istilah atau bahkan mungkin tidak aware dengan hal tersebut gitu. Nah untuk kondisi seperti ini biasanya saya kalau ke masyarakat itu saya beri sebuah contoh kasus, misalkan di daerah mana gitu, yang airnya tercemar itu dari mana, itu saya coba terangkan pelan-pelan, tidak menggunakan istilah yang terlalu sulit. Saya cari pendekatan istilahnya yang mereka mengerti ya, analogi juga saya gunakan gitu, sehingga masyarakat yang tidak paham setidak-tidaknya bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, terutama mengenali dulu nih air limbahnya, sumbernya dari mana gitu. Kan nanti outputnya adalah kita sebagai yang memberikan ilmunya kepada masyarakat sebagai penerimanya, mereka ada perubahan gitu kan di dalam lingkungan hidupnya mereka gitu. Maka pendekatan yang paling mudah itu berupa contoh kasus, kasih contoh di lapangan, misalkan yang paling mudah misalkan ada di Solokan atau di sungai atau daerah yang dekat dengan pantai di estuari mungkin gitu ya, seperti tempat KKN saya dulu itu kan ada sungai kemudian yang dia bermuara di lautnya itu kayak jauh, jadi masyarakat di situ cukup dekat dengan pantai. Nah itu bisa dijelaskan gitu, diberi contoh atau diberi
sebuah simulasi gitu. Misalnya kita bawa pewarna gitu di dalam gelas, kemudian kita tuangkan ke sungai gitu. Nah, mudah-mudahan dengan itu kan mereka bisa melihat perbedaan warna. Nah, kita anggap si air yang berwarnanya ini adalah cemaran air limbahnya. Kalau di sana terdapat tambak udang, berarti kan kita sebagai yang sudah mengetahui itu, kita bisa identifikasi sumber air limbahnya. Kemudian parameternya apa saja. Nah, dicari istilah yang paling mudah bagi masyarakat untuk pencemaran tersebut gitu, di tambak udang. Nah, tambak udangnya di daerah mana misalnya? Biasanya tambak udang itu kan di dekat pantai gitu ya, tapi tergantung udangnya udang mana gitu ya. Kita ambil contoh aja yang di laut. Si tambak udang ini kan yang jadi masalah salah satunya kan selain TSS gitu atau suspended solid juga ada amonia gitu kan, karena pemberian pakan dengan pakan-pakan yang tidak dimakan oleh si udang itu kan akan mengendap dan jadi racun bagi si udang itu sendiri sehingga harus dikuras. Nah, air yang dikuras ini misalnya kita contohkan masyarakat, air-air yang kotor ini akan terbawa ke sungai, kemudian ujungnya ke laut gitu, atau bahkan langsung dibuang ke laut gitu ya. Nah, ini gambaran-gambaran semacam itu bisa kita cari itu. Kalau kita tidak bisa menggambarkan secara langsung di lapangan, misalkan kita tunjukkan gitu ya, kita pergi ke lapang, kemudian kita tunjukkan masyarakat ini loh, ini air limbah yang treatment atau perlu dikelola gitu, karena kalau tidak ini akan mencemari si air yang ada di sekitarnya gitu, baik itu laut ataupun sungai. Kalaupun tidak bisa juga bisa kita cari mungkin video ya, video biasanya di YouTube atau di universitas yang sudah cukup besar yang di luar negeri itu ada contohnya. Jadi dia ada video dari awal hingga akhir gitu ya. Di si pencemaran si air limbahnya ini mungkin ada juga yang dari tambak udang gitu ya. Alirannya kemana, membahayakannya seperti apa, nanti kemudian mereka di sana diolah dengan cara apa, supaya apa. Itu biasanya untuk video-video yang targetnya adalah masyarakat umum, itu menggunakan istilah-istilah yang lebih sederhana dibandingkan istilah-istilah yang biasa kita pakai sehari-hari di perkuliahan atau di dunia pekerjaan gitu. Hemat saya sih seperti itu ya, untuk menyampaikan ke masyarakat, karena mungkin keterbatasan bahasa yang mereka mengerti, kemudian keterbatasan dari diri kita sendiri gitu ya, pada saat menyampaikan mungkin pemahaman kita tidak begitu dalam sehingga menyederhanakan sesuatu itu tetap sulit kepada orang lain, sehingga kita membutuhkan bantuan lain, misalkan media lain berupa teknologi dari video yang kita cari, ataupun dari kita bisa cari teman-teman yang memiliki bahasa yang baik gitu, dan dekat dengan masyarakat. Kita jelaskan ke dia dulu, lalu dia akan menyederhanakan itu ke masyarakat, jadi mudah untuk dipahami gitu dan menyerap ke diri masyarakat itu gitu. Atau kalau tidak bisa langsung ke masyarakatnya, kita bisa jelaskan dulu ke tokoh masyarakat yang ada di situ gitu. Kurang lebih seperti itu Pak dari saya, mudah-mudahan ya membantu lah ya. Kalau tidak membantu ya mohon maaf ya, batasan dari pengalaman saya miliki gitu ya dengan masyarakat. Mudah-mudahan ada solusinya. Baik, kepada saudara Mas Idrus mungkin apakah ada tanggapan, atau kalau misalnya sudah oke, bisa reaction atau jawabannya. Oke. Baik, itu mungkin tadi pertanyaan pertama ya. Oke, selanjutnya adakah yang ingin bertanya lagi barangkali? Baik, di sini ada satu pertanyaan, Pak Fatan. Mohon izin bertanya, Pak. Bila mana seberapa besar dampak industri limbah akibat tambang atau galian C terhadap pertanian di sekitarnya, umumnya tanaman padi? Dan kebetulan saudara Muhammad ini ada di Madiun, Jatim. Mungkin seperti itu, apakah dapat dipahami Pak Fatani pertanyaannya? Ya, terima kasih moderator penyampaian pertanyaannya.
Saya pikir ini saya cukup paham dengan pertanyaannya arahnya. Ini menanyakan tentang dampak adanya industri tambang itu air limbah yang dihasilkan dari industri tambang terhadap pertanian di sekitarnya, ya tadi gitu ya, berlokasi di Madiun. Nah, kalau kita lihat yang saya sampaikan sebelumnya di karakteristik air limbah air tambang gitu ya. Air tambang ini kan umumnya bersifat asam karena berasal dari hasil galian gitu. Hasil galian kemudian bercampur dengan air hujan sehingga pH-nya tergolong rendah sehingga perlu treatment berupa penetralan pH atau air asam tambang. Nah, karena air tambang ini bersifat asam, kalau ya, ini kita asumsikan tambangnya berdekatan ya, tambangnya berdekatan dengan pada pertanian segitu, misalkan ada pertanian jagung atau padi, yang mana si air asam tambangnya itu meluap dan mengalir ke sana. Maka pasti dampaknya itu kematian si tanamannya pastilah yuk, karena sifatnya asam. Di mana sifat asam ini bisa menghambat pertumbuhan tanaman dan bahkan mematikan tanaman. Itu dari sifat air asamnya. Kemudian kalau di pertanian tersebut terdapat irigasi gitu ya, si tambangnya mungkin posisinya agak lebih tinggi dibandingkan si lahan pertaniannya, maka air yang akan mengalirkan dari atas dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Nah, maka di si saluran irigasi tersebut mungkin akan tercemar juga dengan logam-logam berat yang terdapat di air limbah tambang tadi. Bisa jadi logam berat, bisa juga menambahkan kekeruhan gitu berupa suspended solid yang terdapat pada air limbah tambang. Itu sih makanya berbahaya kalau ada kegiatan pertanian di sekitar tambang atau ada tambang yang dibuka di daerah sekitar pertanian. Itu makanya perlu kajian lebih lanjut. Biasanya di KLHK dalam mengeluarkan izin kan ada AMDAL gitu. Bagaimana dampak lingkungannya, berapa jauh jarak dari kegiatan tambang tersebut ke kegiatan masyarakat gitu. Misalkan terdapat, apakah di situ terdapat sekolah, kegiatan seperti pusat perbelanjaan atau bahkan yang kritikal seperti rumah sakit. Mungkin itu Pak jawaban dari saya terkait air limbah tambang. Mohon maaf kurang lebihnya. Ini ada pertanyaan juga dari Muhammad Hairul. Saya ingin bertanya, Kak, sejauh mana regulasi pemerintah saat ini efektif dalam pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan? Yang boleh dijawab singkat, Pak Tani, gimana? Silakan. Oke, baik. Terima kasih pada Muhammad Hairul yang sudah bertanya gitu ya, sudah aware dengan regulasi pemerintah. Kalau ditanya sejauh mana regulasi pemerintah saat ini apakah efektif dalam mendorong pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan, kita bisa lihat dari rangkaian atau rentetan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan yaitu oleh pemerintah, baik peraturan presiden maupun peraturan pemerintah, presiden, instruksi presiden maupun permen atau peraturan menteri atau Kepmen gitu ya. Itu untuk saat ini sudah cukup banyak, dan pas sepengalaman saya dalam mengerjakan dokumen perizinan untuk pengelolaan air limbah itu sangat ketat gitu ya. Dimana setiap kali saya membuat dokumen tersebut itu semakin hari atau semakin setiap tahun itu semakin ketat gitu. Karena toleransi yang diberikan itu semakin lama semakin kecil gitu ya, tidak seperti dulu. Sekarang kalau kita mau memanfaatkan air limbah untuk kegiatan penyiraman saja, perhitungannya tuh itu semakin ketat gitu. Kalau dulu masih bisa gunakan pendekatan tinggi permukaan tanah untuk aliran air tanah. Tapi untuk yang sekarang itu kita tidak bisa melanjutkan pembuatan standar teknis itu kalau kita tidak memiliki peta aliran air tanah. Juga kita harus memiliki peta tinggi muka air tanah.
Jadi dalam pengolahan air limbah, setelah air limbah itu diolah dan kita mau manfaatkan untuk kegiatan penyiraman secara internal gitu ya. Kita punya taman di dalam industri, kita siram dengan air limbah yang sudah diolah tersebut. Itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Salah satunya sumur pantau, dan dalam penetapan sumur pantau tersebut itu kita harus memiliki peta aliran air tanah satu, yang kedua peta tinggi muka air tanah. Jadi kalau dilihat sudah seberapa efektif secara regulasi ya, dari sudut pandang regulasi yang ada itu efektif dan ketat gitu. Sehingga beberapa daerah bahkan air limbahnya sudah tidak boleh lagi dibuang ke badan air permukaan karena sungai yang tersedia di sana itu tidak bisa lagi menerima beban pencemar dari air limbah yang akan dibuang oleh industri. Jadi opsi lainnya adalah kalau tidak di recycle, digunakan kembali untuk kegiatan internal industri, atau bisa juga dilakukan untuk kegiatan penyiraman, karena baku mutunya pun lebih ketat dibandingkan ketika kita untuk membuang air limbah ke badan air permukaan atau ke laut. Itu sih menurut saya itu dalam dorongan pemerintah secara regulasi itu sudah cukup ketat, ya, bahkan sangat ketat. Mungkin itu dari saya, Muhammad Hero. Mudah-mudahan cukup atau masih belum puas ya. Baik, mungkin kepada Muhammad Hero boleh menyampaikan tanggapannya. Nah, selanjutnya ada mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya di sini, karena melihat waktu juga. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Saudari Reza. Izin bertanya, sebuah perumahan baru itu membangun IPAL atau instansi pengolahan air limbah komunal. Namun setelah 1 tahun, kualitas air keluarnya itu masih tidak memenuhi baku mutu. Nah, bagaimana menurut Bapak akan hal tersebut, dan apa kemungkinan penyebab kegagalan ini dan langkah-langkah bagaimana untuk memperbaikinya? Seperti itu Pak, mungkin pertanyaannya. Apakah dapat dipahami? Mungkin kalau dapat dipahami boleh langsung dijawab Pak. Silakan. Terima kasih waktunya dan terima kasih pertanyaannya dari Saudara Reza. Jadi ini mungkin kalau di dalam bab persetujuan teknis yang mungkin bisa saya kerjakan, ini masuk ke dalam manajemen kedaruratan atau sistem tanggap daruratnya seperti apa. Nah, ini perlu dibuat juga di perusahaan gitu ya, di industri, baik industri maupun pengelola perumahan ataupun kawasan industri. Jadi apabila si instalasi pengolahan air limbahnya ini tidak bekerja dengan baik gitu ya, setelah dilakukan sampling lab itu masih terdapat beberapa parameter yang belum memenuhi baku mutu gitu. Berarti kan ada yang salah tuh di sistem pengolahan air limbahnya, maka perlu dilakukan inspeksi seperti yang saya bilang tadi. Ketika sampling kemudian hasilnya keluar, kita lihat masih banyak yang tidak memenuhi baku mutu, maka IPAL-nya pasti ada yang bermasalah, baik itu secara kelistrikan maupun dari sistem pengolahan air limbahnya itu sendiri. Mungkin di beberapa kompartemen bak gitu ya, ada yang kinerjanya tidak baik, atau bisa jadi si IPAL-nya kelebihan beban untuk diolah gitu. Makanya perlu diekualisasi dulu. Mungkin di bak pertamanya, di bak ekualisasinya itu belum optimal, sehingga sistem pengolahan air limbahnya ini kewalahan gitu dalam pengolahan air limbah. Dia melebihi beban yang mampu sanggup dia tangani gitu. Kan terlalu tinggi atau terlalu kental airnya, atau mungkin dosisnya kurang, bisa jadi seperti itu. Makanya perlu dibuat sistem tanggap darurat di mana terdapat langkah-langkah untuk memeriksa dan kemudian memperbaiki di bagian-bagian yang kemungkinan itu terjadi kerusakan. Setelah dimatikan IPAL-nya, airnya di stop dulu, air limbahnya mungkin ditampung dulu, kemudian siapkan tim teknis itu ya yang memahami seluruhan sistem IPAL,
terutama orang-orang yang sudah memiliki sertifikat Kopal dan PPA gitu ya, dan menjawab pengolahan air limbah dan operator air limbah. Nah, kedua orang ini bertanggung jawab tuh untuk memeriksa apakah si IPAL ini memang IPAL-nya yang rusak, ataukah memang bebannya yang berlebih gitu, atau terjadi kebocoran di suatu tempat gitu, sehingga airnya lewat kompartemen tapi tidak diolah dengan baik gitu, atau bisa jadi di dalam suatu kompartemen waktu tinggalnya kurang gitu, waktu tinggal di dalam kompartemen sedimentasinya mungkin kurang lama, atau waktu tinggalnya terlalu cepat di bak anaerob atau aerob sehingga bakterinya belum mengolah si organik terurai, organik yang terlarut tadi sebelum terurai, tapi sudah terbawa duluan ke bak berikutnya, kemudian terbawa ke efluen, sehingga parameter-parameter yang seharusnya sudah turun gitu, sudah itu jadi tidak memenuhi baku mutu. Itu kita kira-kira Mas Saudara Reza. Apakah sudah cukup atau masih kurang? Mohon maaf kalau belum. Oke, enggak pada saudari Reza. Terima kasih, insya Allah dapat isi. Oke, alhamdulillah. Nah, mungkin Pak Tony, saya izin juga pertanyaan yang tadi itu sekaligus juga menjadi pertanyaan terakhir ya. Dan tak lupa di akhir ini, karena tadi 2 sesi sudah kita lewati bersama ya, dari sesi materi, kemudian sesi diskusi, dan sesi terakhir ini adalah sesi untuk dokumentasi. Mungkin kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dipersilahkan untuk mempersiapkan kameranya untuk kita biar bisa dokumentasi gitu. Dan tak lupa juga nanti akan ada link untuk presensi dan juga link untuk feedback ya, untuk webinar pada siang hari ini yang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa tolong untuk diisikan untuk menjadi saran untuk kita sebagai panitia untuk ke depannya. Boleh dipersiapkan terlebih dahulu ya untuk kameranya, dan juga tak lupa pakai virtual background ya yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke, ada lagi yang ingin buka kameranya? Cukup ya? Oke. Sip, sudah jam 15.22 juga, kita akan memulai sesi dokumentasi. Di sini saya izin untuk memimpin ya. Oke, untuk foto yang pertama 1, 2, 3. Oke, akan ada 3 foto ya. Yang kedua boleh ganti gaya. 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Pada Bapak Ibu yang mematikan kameranya, dipersilakan kembali. Oke, nah, tak lupa di sini kakak-kakak panitia nanti akan memberikan link presensinya ya, dan juga link feedbacknya juga gitu, mungkin di kolom chat ataupun nanti di mana kakak-kakak panitia akan memberikan link presensinya ya. Oke, nah ini dia linknya. Untuk daftar hadiah di sebelah kiri dan feedback di sebelah kanan. Boleh di scan kodenya, boleh ya sambil ditunggu yang sudah nge-scan gitu, boleh sambil diisi sekarang biar nanti takut kelupaan gitu, takutnya malah nggak keisi, nanti data-datanya nggak terdaftar gitu untuk oleh kami gitu selaku panitia. Oke, baik untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang belum mungkin masih terkendala untuk mengisi saat ini, nanti akan dikirimkan juga di grup koordinasinya ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini kita banyak banget gitu ya belajar dari narasumber kita tadi, dari webinar siang hari ini, dan semoga ilmu tersebut juga bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan juga di kehidupan kita sehari-hari. Barangkali juga di luar dari teman-teman webinar ini banyak yang belum tahu gitu ya terkait dengan webinar kali ini. Pastinya kita di sini punya hak untuk memberitahukan mereka gitu. Untuk info-info jangan lupa untuk tune ya di sosial media kelas, bisa di LinkedIn dan sebagainya, karena akan melaksanakan webinar
yang tentunya materinya nggak akan salah satu dari dari materi yang hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Afif juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta.